Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi berjumpa bersama pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai menyimpulkan isi iklan, slogan, dan juga poster. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari saat ini adalah 4.3 yang berbunyi menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster yang membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah nantinya kalian mampu atau kalian dapat menyimpulkan isi iklan, slogan, dan juga poster. Mari kita simak materi mengenai menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Materi kita yang pertama yaitu unsur-unsur pembentuk iklan. Nah, pada pelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari pengertian dan karakteristik iklan. Bahkan, kamu lebih memahami perbedaan iklan dengan slogan dan juga poster. Adapun maksud iklan itu tersendiri dapat kamu pahami secara lebih lengkap berdasarkan unsur-unsur pembentuknya yang meliputi sumber, pesan, media, penerima, dan umpan balik. Unsur-unsur pembentuk dari iklan ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Unsur-unsur pembentuk iklan. Unsur pembentuk iklan terdiri atas 6 unsur. Yang pertama sumber, 2 pesan, 3 media, 4 penerima, 5 efek, dan 6 umpan balik. Kita bahas ke-6 unsur pembentuk iklan ini satu persatu. Yang pertama adalah sumber. Sumber merupakan pemasang iklan. Siapa sih yang memasang iklan itu? Bisa berupa individual, bisa berupa dari perusahaan, bisa juga pemerintah, dan lain sebagainya. Yang kedua, pesan. Informasi yang ingin disampaikan dari pemasang iklan. Ada pesan verbal dan pesan non-verbal. Pesan verbal ini pesannya tertulis dalam iklan itu, disebutkan dalam iklan yang disampaikan. Kalau pesan non-verbal itu pesan yang tanpa kata-kata, bisa berupa gerak, berupa gambar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, media. Sarana yang digunakan. Jadi untuk menyampaikan iklan itu kita menggunakan media apa? Apakah media cetak, elektronik, digital, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah unsur penerima. Unsur penerima ini masyarakat sasaran atau yang dituju. Siapa masyarakat yang dituju? Bisa berupa individu atau kelompok masyarakat. Nah, selanjutnya adalah unsur efek. Efek di sini adalah perubahan pada penerima iklan. Setelah iklan tayang, perubahan apa yang diharapkan pada penerima iklan? Bisa perubahan sikap, perubahan pola pikir, perubahan pola hidup, dan lain-lain. Yang keenam adalah umpan balik. Di sini umpan balik yang dimaksudkan adalah tanggapan atau respon dari masyarakat. Tanggapan apa sih yang setelah menerima iklan dari pemasang iklan itu? Bisa menerima ataupun menolak dari iklan yang disampaikan. Nah, kita perhatikan di sini ada contoh poster. Berdasarkan unsur-unsur pembentuk iklan tadi, coba kita terapkan menjadi contoh soal seperti ini. Yang pertama, hal apakah yang ditawarkan dalam iklan itu? Kira-kira iklan itu menawarkan iklan apa sih? Nah, ada timbangan,
ada banyak orang, ada tulisan Posyandu Gelatik, berarti kira-kira ini menawarkan tentang apa? Iklan tersebut menawarkan tentang imunisasi untuk anak balita. Itu jawaban dari pertanyaan yang A. Untuk pertanyaan yang B, siapakah pihak yang mengiklankan atau menawarkan jasa tersebut? Nah, ini berarti sumbernya. Iklan tersebut itu bersumber dari siapa? Yang menawarkan adalah bisa jadi puskesmas yang bekerja sama dengan Posyandu Gelatik. Nah, itu bisa dari puskesmas dan juga dari Posyandu Gelatik. Itu jawaban untuk yang poin B. Poin C, pesan apa yang terdapat dalam iklan tersebut? Kira-kira pesannya adalah apa? Ajakan agar orang tua membawa anaknya untuk imunisasi di Posyandu Gelatik. Itu untuk jawaban poin C. Untuk poin D, pertanyaan di manakah iklan seperti itu biasanya dipajang? Biasanya kalian menemukan iklan ini di mana? Nah, itu jawabannya ada di tempat umum, papan pengumuman posyandu, puskesmas, dan lain-lain. Itu untuk poin jawaban D. Yang E, bagaimana bentuk respon yang diharapkan dari halayak? Halayak itu masyarakat ya. Yang diharapkan dari masyarakat dengan pemasang iklan tersebut. Jadi, kira-kira respon yang diharapkan dari masyarakat adalah apa? Nah, dengan poster ini, dengan iklan ini, masyarakat, terutama para orang tua yang memiliki anak balita dan bayi, diharapkan antusias membawa anak mereka ke Posyandu Gelatik untuk diperiksa kesehatannya, untuk mengimunisasikan anaknya, untuk menimbang berat badannya setiap bulan, dan juga mendapatkan vitamin-vitamin yang dibutuhkan anak balita. Sampai di sini paham? Nah, ini merupakan contoh soal dari menyimpulkan isi iklan. Setelah menjawab 5 ini, nanti ada kaitannya pada penyimpulan dan menceritakan kembali isi iklan. Materi selanjutnya adalah berdasarkan isinya, seperti yang telah kamu pelajari pada bahasan yang lalu, ada iklan pemberitahuan, ada iklan layanan masyarakat, dan juga iklan penawaran. Nah, klasifikasi lain dari periklanan ini ada dua, yaitu iklan strategis dan juga iklan taktis. Iklan strategis digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Di sini misalnya kalian memiliki suatu produk yang ingin dipasarkan. Kalian memberikan merek A. Nah, di sini tujuan kalian ingin membangun merek ataupun citra positif suatu produk yang kamu tawarkan supaya produk kamu itu dikenal oleh masyarakat, banyak yang berminat. Nah, ini termasuk iklan strategis. Yang kedua adalah iklan taktis. Iklan taktis yaitu penawaran iklan jangka pendek, memacu konsumen respon pada hari yang sama. Contoh, di mall A sedang mengadakan diskon 50% untuk produk-produk tertentu. Ada tas, sepatu, baju, dan lain-lain. Nah, diskon 50% hanya berlaku sampai dengan 25 September 2020. Nah, di sini termasuk iklan taktis. Kenapa iklan taktis? Karena penawarannya hanya jangka pendek sampai dengan 25 September saja diskon 50%-nya. Nah, itu iklan taktis.
yang memunculkan respon pada hari yang sama. Iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk, iklan juga turut berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebersamaan, selera, dan jati diri seseorang dan masyarakat. Berikut tujuan atau fungsi iklan lainnya. Ada fungsi informasional dan juga transformasional. Fungsi informasional, iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga manfaat yang mereka peroleh. Jadi ini hanya memberikan informasi mengenai produk ataupun jasa yang ditawarkan. Sedangkan fungsi transformasional ialah iklan berusaha mengubah sikap terhadap merek, pola belanja, gaya hidup, teknik mencapai sukses. Nah, itu adalah yang diharapkan dari fungsi transformasional, ada perubahan. Baik itu perubahan pola pikir, gaya hidup, dan lain sebagainya. Menceritakan kembali isi teks iklan. Yang perlu diperhatikan sebelum menceritakan kembali isi teks iklan, yang pertama adalah menyampaikan informasi dengan bahasa sendiri. Yang dimaksud menyampaikan informasi dengan bahasa sendiri berarti kalian setelah mencermati dan membaca iklan itu, kalian harus membuat kalimat yang tidak sama seperti iklan itu. Inti dari isinya sama, tetapi kalimatnya berbeda. Nah, bahasa sendiri yang dimaksud ini karena kita belajar bahasa Indonesia, jadi kalian tidak diperkenankan menceritakan kembali isi teks iklan menggunakan bahasa daerah kalian masing-masing. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, menguasai materi. Yang ketiga, menjelaskan secara rinci dengan bantuan daftar pertanyaan. Ketika nanti kalian akan menceritakan kembali isi teks iklan, yang paling penting adalah bantuan daftar pertanyaan. Nah, bantuan daftar pertanyaannya ada berapa? Kita coba lihat pada slide berikut ini. Menceritakan kembali isi teks iklan dengan bantuan beberapa pertanyaan. Di sini ada 5 pertanyaan. Selain 5 pertanyaan ini, kalian juga bisa gunakan pertanyaan dari unsur-unsur pembentuk iklan tadi yang ada 5. Ada sumber, ada pesan, ada penerima, ada media, ada efek, dan juga umpan balik. Itu boleh. Dan memakai 5 pertanyaan yang saya contohkan di sini juga boleh. Yang pertama, kita lihat ada iklan Posyandu Glatik tadi, kita bahas lagi. 1. Termasuk iklan jenis apakah ini? Nah, kira-kira iklan apa? Iklan pemberitahuan, iklan penawaran, atau iklan layanan masyarakat? Nah, jawaban dari iklan ini adalah iklan layanan masyarakat. Terus pertanyaan yang kedua, siapakah sasaran dari iklan tersebut? Jawabannya adalah para ibu yang memiliki anak balita. Pertanyaan yang ketiga, kita bisa menggunakan pertanyaan ini. Tindakan apa yang diharapkan dari halayak? Berarti ini adalah respon. Respon apa yang diharapkan dari masyarakat itu? Nah, yang diharapkan adalah para orang tua yang memiliki anak balita untuk antusias membawa anak mereka ke Posyandu Glatik untuk diperiksa kesehatannya. Yang keempat, kita gunakan bantuan pertanyaan pesan apa yang disampaikan iklan tersebut. Nah, kita analisis pesannya apa kira-kira, kita simpulkan. Ajakan untuk imunisasi anak balita ke Posyandu Glatik.
bantuan pertanyaan yang kelima adalah, adakah yang menarik dari iklan tersebut? Coba kita cermati slogannya. Punya balita, ditimbang di posyandu ya. Anak sehat, tambah umur, tambah berat, tambah pandai. Nah, itu merupakan slogan yang bisa menarik si penerima iklan. Apa? Anak sehat, tambah umur, tambah berat, dan juga tambah pandai. Dari kelima jawaban ini nanti kita bisa susun untuk menjadi cerita mengenai isi teks iklan berikut. Pada slide berikutnya kita akan menggabungkan dari jawaban kelima pertanyaan ini. Kita coba lihat. Nah, coba kita perhatikan hasil dari kelima bantuan pertanyaan tadi kita susun menjadi satu paragraf utuh mengenai, berarti ini kita sudah termasuk menceritakan kembali isi teks iklan secara tertulis. Nah, kita gabungkan jawaban kelima pertanyaan tadi. Iklan tersebut termasuk dalam iklan layanan masyarakat. Sasaran dari iklan tersebut ialah para orang tua, terutama ibu yang memiliki anak balita. Tindakan yang diharapkan ialah agar masyarakat, terutama para orang tua yang memiliki anak balita, diharapkan antusias membawa anak mereka ke posyandu Glatik untuk diperiksa kesehatannya. Iklan tersebut juga mengandung pesan mengajak para orang tua yang memiliki balita untuk imunisasi di posyandu Glatik. Selain itu, iklan ini menjadi semakin menarik berkat slogan yang berbunyi anak sehat, tambah umur, tambah berat, tambah pandai. Nah, ini merupakan hasil dari penggabungan 5 jawaban tadi. 5 jawaban daftar pertanyaan untuk membantu kalian dalam menceritakan kembali isi teks iklan. Jadi, langkah-langkah sebelum menceritakan kembali isi teks iklannya, salah satunya adalah menentukan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan yang digunakan untuk membantu kalian dalam menyusun satu paragraf utuh ini. Nah, di sini kita kan juga tidak memakai kalimat dari si poster atau iklan sebelah ini. Kita hanya mengambil yang slogannya saja. Karena kalau slogan itu yang ada di poster ini harus sama. Tidak boleh kita mengubah slogan yang sudah disediakan oleh si pemasang iklan. Jadi, yang dimaksud dengan bahasa sendiri ialah seperti ini. Dari awal hingga akhir, banyak yang kalimat kalian sendiri. Tidak berdasarkan kalimat si iklan. Kalian menyimpulkan atau menceritakan kembali isi teks iklan seperti ini. Dibuat satu paragraf. Oke. Saya rasa kalian sudah paham. Untuk menguji kepahaman kalian, mari kita kerjakan latihan menyimpulkan isi iklan dan juga menceritakan kembali isi teks iklan. Untuk lebih lanjutnya nanti mengenai penugasan akan saya informasikan di grup Facebook. Oke. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.